Kita bukan memerangi identitas dan politisasi identitas tadi. Satu, perang terhadap korupsi dan saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dengan PLT-nya, Bung Joni Plate, di reshuffle-nya, kita terima. Dijadikannya Joni G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung itu memang jadi bom nuklir untuk Surya Paloh dan Nasdem. politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak. Saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang bahwa kasus ini adalah kasus murni yang Surya Paloh merasa dia dikerjai secara politik oleh Jokowi karena Nasdem mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Hari ini semua diintimidasi. Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resahkah kita? Dan lontaran kecurigaan Surya Paloh ini bahkan dilemparkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, yang menuding kalau pemerintah melakukan politisasi hukum dengan menangkap elit partainya. kasus ini bukan pertama kali terjadi atau bukan untuk sepekan, 2 pekan lalu, tidak. Tangan Tuhan bekerja, depak Nasdem dari pemerintah. Beberapa bulan belakangan memang ramai isu reshuffle kabinet yang berasal dari Partai Nasdem. Hal ini menindaklanjuti kepongahan Nasdem yang mengumumkan Bapak Politik Identitas Indonesia alias Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Hal ini mengakibatkan nama Partai Nasdem diplesetkan menjadi Partai Nasdrun. Setelah isu reshuffle itu mulai memudar, tampaknya tangan Tuhan bekerja. Bukan lagi Jokowi sebagai presiden yang mendepak Nasdem dari pemerintahannya, tapi Tuhan membongkar aib kader Nasdem yang kini mengenakan rompi merah dalam kasus korupsi. Tampaknya kiprah Nasrun di NKRI ini diprediksi akan menjadi partai bekicot yang levelnya di bawah partai korup. Setelah itu Nasrun akan perlahan-lahan mati suri, lalu rest in peace selamanya. Plate ya. Pak Joni Plate itu gimana? Tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Jadi karena sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Banyak banget, Pak, 8 triliun. Ini kayaknya namanya sih udah lama disebut-sebut ya. Udah lama. Udah berapa bulan terakhir. Kalau Anda menonton siaran saya ini, menonton konten saya ini, dalam keadaan internet lemah, internetnya lambat di daerah Anda, salahin nih orang nih. Saudara kami, Joni Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Pak, udah kaya, Pak. Pak, libatin ya, Pak, ya. Apalagi ditambah dengan kasus baru yang dilakukan oleh pentolan Nasrun yang menjabat sebagai Menkominfo. Ya, menteri yang kerap kali menjadi musuh warganet ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Joni Plate merupakan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem. Baru tahu tadi di dalam, kita ikuti proses hukum, siapapun yang terkait dengan hukum, kita taat pada hukum. Saya baru ditelepon ketum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau, Surya. Kalau Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 Mei. Menurut Sahroni, pemanggilan itu sudah pasti akan membahas kasus yang menimpa Joni Plate. Sahroni menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun dirinya akan bertemu Surya Paloh untuk mengetahui arahan dan langkah selanjutnya. Kalau reshuffle itu kan hak prerogatifnya Bapak Presiden. Jadi saya ketemu Bapak Ketum dulu. Perintah Ketum apa? Nanti dengan kondisi ini Ketum pasti menyikapi dengan hal yang sama. Semua taat pada hukum dan kita tunggu arahan Ketum, ujarnya. Joni.
Yes, Papa. Pak, setoran anjir rumpi anjir. Dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, setelah dari saksi menjadi tersangka. Agak telat ini nangkapnya. Oh iya, betul-betul. Iyalah, agak telat lah. Pak, katanya dapat setoran, Pak. Dapat berapa, Pak? Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Para tersangka ini telah merekayasa dan mengkondisikan Infrastruktur TIK wilayah 3T adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Terus kader kesayangan Surya Paloh masuk bui. Penetapan tersangka Joni Plate apakah akan mempengaruhi Nasdem di pemilu 2024? Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini mengakuinya. Namun Nasdem akan berupaya melakukan yang terbaik agar ujian ini bisa dilalui dengan cepat. Iya, Nasdem pasrah jika menterinya itu direshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memang sakti, dirinya tidak perlu repot-repot membuka aib menteri yang partainya mengkhianati, tapi takdir langsung yang bekerja untuk menendang dari partai koalisi. Elektabilitas Nasrun kini turun drastis, semua itu karena efek sebab dan akibat. Nasrun akan mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dan memilukan hati yang membuat mereka melolong-lolong sampai ke tingkat langit yang ketujuh. Kekalahan itu patut dan pantas mereka terima karena tidak adanya upaya mereka untuk membangun toleransi dan pluralisme. Sejak Nasrun yang dengan cumawanya curi start mengumumkan mantan gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu sebagai capres Nasdem, turbulensi dan gelombang politik pun terus terjadi secara sporadis yang menimpa partai kadrun radikal dadakan ini. Kesialan Nasdem bukan hanya itu saja. Suara Nasrun di Indonesia bagian timur dan dari kelompok pemilih non-muslim pun juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tak ayal lagi, penurunan suara yang drastis itu menghajar Nasrun sampai babak belur dan terkaing-kaing. Partai Nasdem belum memastikan bentuk bantuan apa yang diberikan kepada kadernya, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Politikus Partai Nasdem, Ahmad Saroni mengatakan, dirinya masih akan ke kantor DPP Partai Nasdem dan menunggu arahan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Saya baru ditelepon ketum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau. Jelasnya pada Rabu 17 Mei 2023 dikutip dari laporan tim liputan Kompas TV. Saya tanya, apakah Nasdem akan berikan bantuan hukum untuk Joni? Ia tidak bisa memastikan secara rinci. Seperti biasa ya, dulu Sekjen Pak Rio juga sama, kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, tapi kita tunggu arahan ketum, imbuhnya. Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Surya Paloh akan berkomentar terkait kasus ini, ia menyebut masih menunggu arahan. Mungkin akan ngomong nanti, kita tunggu arahan beliau, tutupnya.